Halo, teman-teman baik. Hari ini kita akan membahas konsep tentang capability. Konsep sebuah infrastruktur teknologi. Apa itu capability dan mengapa ia krusial bagi organisasi atau bagi layanan bisnis pada umumnya, bisnis digital. Saya, Kevin Rebek Jonathan, mahasiswa Magister Teknologi Informasi UI, akan membawakan pemaparan tentang konsep capability kepada teman-teman semua. Dalam bukunya, Infrastruktur Teknologi Building Blocks and Concept, SDAPA, menyebutkan bahwa capability adalah kemampuan sistem untuk tetap beroperasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena itu, mari kita selami definisi faktor penentu, juga strategi penerapan dari konsep capability ini. Stay tuned. Di dalam buku Infrastructure Building Blocks and Concept, karya Jakma menyatakan bahwa konsep capability adalah sebuah kemampuan sistem untuk tetap beroperasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Capability diukur dalam persentase waktu operasional sistem, dirumuskan dalam bentuk capability sama dengan waktu operasi dibagi total waktu yang diharapkan dikali 100%. Sistem dengan capability 99% berarti downtime 3,65 hari per 12 bulan. Namun, industri seperti fintech atau e-commerce harus menargetkan capability sebesar 99,999% atau 5 nines, setara dengan 5 menit selama 12 bulan demi kestabilan layanan bisnis mereka secara digital. Perbedaan yang sangat luar biasa, bukan? Mengapa konsep capability ini penerapannya sangat krusial bagi organisasi ataupun perusahaan dengan layanan bisnis digital? Dalam jurnalnya, Jaklan 2021 menjelaskan, downtime bukan hanya gangguan teknis. Ia mengancam bisnis continuity, kepercayaan pengguna, dan juga kepatuhan regulasi. Buktinya, pada studi Penniman Institute tahun 2023 mencatat biaya rata-rata downtime pada perusahaan-perusahaan dengan layanan digital mencapai $9.000 semenit atau per menit. Lebih spesifik, studi pada IEEE pada tahun 2022 di Transaction on Reliability menemukan sistem dengan capability di bawah 95% meningkatkan risiko kerugian operasional hingga 70% pada sektor finansial. Pada sektor kesehatan, pada jurnal Healthcare IT Today 2023 menyatakan bahwa adanya downtime 60 menit pada sistem EHR atau Electronic Healthcare Records menyatakan bahwa dengan downtime tersebut dapat terjadi penundaan perawatan pada 200 pasien pada periode yang sama. Selanjutnya, apa akar masalah dari downtime? Jaklan 2021 mengkategorikan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi downtime. Yang pertama, kegagalan hardware, contohnya disk rusak dan overheating. Yang kedua, bug software seperti memory leak atau konflik pada versi aplikasi. Yang ketiga, human error seperti misconfiguration.
Dan yang keempat, ancaman eksternal seperti serangan DDoS ataupun ransomware pada sistem. Studi Gartner pada tahun 2023 mengkonfirmasi bahwa 40% downtime disebabkan oleh human error, terutama pada sistem hybrid cloud. Sementara itu, pada International Journal of Critical Infrastructure Protection pada tahun 2021 menganalisis 500 insiden IT. Adapun hasil laporan mereka mengatakan bahwa human error yang paling sering terjadi pada fase maintenance yaitu 50% dan pada fase deployment yaitu 30%. Artinya, automasi dan pelatihan tim IT adalah kunci dari mitigasi yang optimal pada organisasi dengan layanan digital. Solusi pertama untuk meningkatkan availability adalah dengan menerapkan redundancy. Sejak Lan dalam bukunya Infrastructure Building Blocks and Concept pada tahun 2021 menegaskan redundansi adalah fondasi dari ketersediaan atau konsep availability. Dengan menggandakan komponen kritis seperti server, jaringan, penyimpanan, kita akan menghilangkan potensi single point of failure. Studi terbaru dari jurnal IEEE Transaction and Dependable Secure Computing pada tahun 2022 membuktikan sistem dengan redundansi aktif dapat mengurangi downtime sebesar 75% dibandingkan dengan arsitektur tradisional. Contoh praktis AWS pada tahun 2023 melaporkan penggunaan Multi Availability Zone atau AZ menekankan risiko downtime hingga 90%. Saat server utama gagal, sistem cadangan langsung mengambil alih atau failover otomatis tanpa adanya gangguan layanan. Solusi kedua, pemeliharaan proaktif. Menurut Jaklan, availability tidak hanya tentang respon kegagalan, tetapi mencegah kegagalan itu sendiri terjadi. Pemeliharaan rutin, patch keamanan, dan simulasi disaster recovery adalah kunci. Dukungan dari jurnal ACM Computing Surveys tahun 2021 menyatakan organisasi yang menerapkan pemantauan real-time dan analisis prediktif mengalami peningkatan availability hingga 40% dalam 24 bulan ke depan. Contoh tools seperti Prometheus untuk monitoring sistem atau Ansible untuk otomasi konfigurasi bisa mendeteksi anomali sebelum potensi masalah bisa terjadi. Laporan dari Forrester tahun 2023 menambahkan 60% insiden IT dapat dicegah dengan pemantauan proaktif dan pelatihan tim IT yang terstruktur dan konsisten. Untuk mencapai availability yang tinggi, arsitektur desain harus resilient, artinya mampu bertahan dari kegagalan parsial. Sejak lama, pada penelitiannya 2021, menekankan sistem yang resilient dirancang modular dengan isolasi komponen. Jika satu modul gagal, yang lain akan tetap berjalan. Contohnya, arsitektur microservice memisahkan fungsi layanan. Studi terbaru pada IEEE Transaction and Cloud Computing pada tahun 2023 membuktikan sistem microservice mengurangi dampak downtime sebesar 40% dibandingkan arsitektur monolitik. Netflix misalnya menggunakan pola sistem microservice hingga mencapai availability 99,99% atau sekitar 52 menit downtime per tahun. Luar biasa availability dari sistem ini. Namun, bagaimana desain resilient ini bekerja pada dunia nyata? Pada penelitiannya, sejak 2021 menyatakan
Disaster recovery bukan opsional. Disaster recovery adalah asuransi bisnis digital. Contohnya, pada perusahaan fintech ABC mengurangi serangan DDoS pada tahun 2023 berkat dari redundansi multi-cloud dan backup rutin harian yang terenkripsi. Perusahaan fintech ABC mampu memulihkan layanan mereka kembali ke kondisi optimal hanya dalam waktu 60 menit. Menurut Journal of Cybersecurity pada tahun 2023, organisasi dengan disaster recovery yang terotomatisasi mengalami 70% lebih sedikit downtime dibandingkan organisasi yang tidak menerapkan disaster recovery terotomatisasi. Jadi apa kesimpulannya? Latih tim Anda untuk secara rutin mensimulasikan skenario terburuk dan menerapkan disaster recovery yang terotomatisasi. Menurut penelitian Sejaplan 2021, ada pun 3 strategi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan availability pada perusahaan kita, yaitu yang pertama, konsep yang pertama, redundansi. Setiap komponen-komponen kritikal pada perusahaan harus memiliki cadangan yang mampu beroperasi pada saat situasi genting dibutuhkan. Konsep kedua, pemantauan real time. Pemantauan real time dan patch update keamanan yang rutin mampu menurunkan kondisi probabilitas dari downtime sebesar 70%. Hal ini sesuai dengan penelitian dari IT Professional Journal pada tahun 2023. Konsep ketiga, penerapan resiliensi arsitektur. Sistem modular seperti microservice adalah masa depan dari implementasi sistem availability. Konsep ini terbukti meningkatkan availability sebesar 30-40% menurut survei dari ACM Computing Survey pada tahun 2023. Evaluasi infrastruktur yang ada pada organisasi Anda. Sudahkah menerapkan 3 konsep ini, yaitu redundansi, proaktif dari pemantauan real time, serta resiliensi arsitektur? Ketersediaan sistem bukan hanya sekedar angka. Ia adalah fondasi dari transformasi digital pada organisasi Anda. Seperti dikatakan oleh Sejaplan pada penelitiannya 2021, infrastruktur yang handal adalah senyawa antara desain yang brilian, kedisiplinan operasional, dan visi jangka panjang dari organisasi. Kita sebagai teknologis di organisasi dapat mendukung visi tersebut dengan langkah-langkah nyata pada 3 poin ini. Yang pertama, prioritaskan redundansi pada komponen-komponen kritikal yang ada dalam organisasi Anda. Yang kedua, investasi pada pelatihan tim IT yang konsisten dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, adopsi arsitektur modern yang resilient seperti microservice. Menurut Gartner, 2024, perusahaan yang menguasai availability akan memimpin di era ekonomi digital. Jadilah para pemimpin organisasi yang mengedepankan konsep availability. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pemaparan teknologi selanjutnya. Saya Kevin Ade Jonathan.